Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu litatsmimi makarimal akhlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang saya hormati Wali Kota Bandar Lampung, yang sambutannya diwakili pembacaannya oleh Sekretaris Lurah Kelurahan Bilabong Jaya, yakni Bapak Sobrioni. Namanya langka itu, Pak. Saya doakan Pak Sobrioni bisa jadi lurah definitif. Terus saya doakan jadi wali kota suatu hari nanti. Sudah mewakili wali kota. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Lingkungan dan Ketua-Ketua RT yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid Jami Al-Bayan Ustadz Mukmin, sekampung sama saya, Pak, di Tanjung Raja. Beliau James Bon, Jemes Mende besar di kebun. Kalau saya ini King Stone. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Cuman bapak saya komering, makanya bapak saya silsilah keluarganya masih bersaudara dengan Ustadz Fuadus Sofa, karena dari Komering Surabaya. Selanjutnya yang saya hormati Ustadz Fuadus Sofa, Ustadz Sanandin, sahabat saya Ustadz Sugni Asghari, sahabat saya Ustadz Solihin, para kiai, para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, jamaah peringatan Maulid Nabi Masjid Jami Al-Bayan. Selanjutnya anak-anak yang kami banggakan, baik dari tim hadrah, rismawan rismawati, maupun santriwan santriwati TPQ TPA Masjid Jami Al-Bayan. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Saya minta izin sama bapak-bapak di dalam, saya ceramah ngadap ke ibu-ibu, Pak, ya. Karena kalau ngadep ke bapak-bapak itu serem. Kalau ngadepnya ibu-ibu ini manis.
Ibu-ibu ini kan jamilatun min ba'id, malihatun min qarib. Dari jauh tampak manis, dari dekat tampak dari jauh tampak cantik, dari dekat tampak manis. Mudah-mudahan ibu-ibu semua jadi bidadari surga. Cuman memang saya ini punya kelemahan. Kalau ceramah tidak bisa terlalu banyak muter badan. Makanya saya begini tuh gak bisa Pak. Muter-muter gak bisa. Kecuali saya kampanye bisa saya. Maka saya minta izin ceramah ndak muter-muter, saya fokus ngadep ke yang manis-manis aja. Ya kalau bapak-bapak pengen ikut dilihat ya di situ dulunya. Kalau pengen ikut dilihat. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Halo. Halo. Anak-anak jangan ngobrol. Berisik kayak suara nyamuk soalnya. Wong 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 wong. Baik begini. Di awal saya tertarik membahas. Tadi di sambutan Wali Kota Bandar Lampung ada atensi tanggal 15 Oktober ke atas Badan Pusat Statistik akan survei ke rumah-rumah. Ini sangat berkaitan betul dengan warga masyarakat yang layak mendapatkan PKH, BLT dan lain sebagainya. Karena fakta menunjukkan PKH, BLT itu banyak tidak tepat sasaran. Rumahnya gedong, hidupnya mapan tapi nerima PKH. Ya Pak ya. Maka kita berikan data yang sejujur-jujurnya. Kita ini Bapak Ibu dihadapkan dengan masa di mana yang ngasih sedikit, yang minta banyak. Kathirun su'aluhu wa qalilun mu'tuhu. Yang nadah banyak, yang minta banyak, yang ngaku miskin banyak, yang ngasih dikit. Orang Indonesia ini kaya-kaya tapi mentalnya miskin. Orang Indonesia ini kebeli Android semua, ya Pak ya. Kadang-kadang dapat BLT, bukannya beli beras malah ganti HP. Ganti HP. Ini orang Indonesia ini ngeluhnya banyak, mentalnya miskin. Kemana-mana selfie, pengajian selfie, kondangan selfie. Tapi ngapalah emak-emak tuh kalau selfie begini ya, mulutnya dipengot-pengotin. Bapak-bapak itu kalau foto pakai jempol, mantap, setia, satu cukup. Tapi ketiban ibu-ibu kalau selfie begini, tahu artinya nggak kira-kira? Jadikan aku yang kedua. Orang takut dipoligami malah promosi. Jadi balik lagi kemana-mana selfie, kondangan selfie, ke Lembah Hijau selfie, ke Mutun selfie, makan di Putih Minang selfie, dibilang melarat marah, nggak dapat BLT ngamuk. Di sana banyak, kalau di sini jangan-jangan pusatnya lagi ya. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, kita jangan bermental miskin. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini kita dihadapkan dengan masa pasca pandemi. Gara-gara perang Ukraina versus Rusia, dunia terancam krisis pangan. Jadi kalau ada kebutuhan pangan naik melonjak harganya, ini resiko perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
Di kondisi begini kita mesti hidup mengencangkan ikat pinggang. Jangan boros, jangan berlebih-lebihan. Saya perlu ingatkan, hidup yang tenang itu kalau kita hidup sederhana. Ya Pak ya, enggak riweh dengan nikmat orang lain. Yang paling susah hidup itu Bapak Ibu, kalau kita besar pasak daripada tiang, biar tekor asal kesohor. Kalau kata wong Palembang, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Ada nggak yang kayak gitu? Gayanya selangit padahal buntu. Akhirnya banyak cicilan. Mobil nyicil, motor nyicil, kursi nyicil, sprint bag nyicil, kulkas nyicil, seragam pengajian nyicil. Mana nggak lunas-lunas. Ingat kalau kata dokter di Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya kurangi cicilan, bebaskan hidup kita, jangan terbeban dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Saya tanya, Bu, suka perhiasan? Suka emas? Mas kawin lagi? Oh, enggak suka. Kodrati, bapak-bapak. Kalau istri suka emas, kodrat, itulah wanita. Ada enggak perempuan enggak suka emas? Ada. Perempuan mau mati, enggak suka dia emas. Sudah kodrati. Cuman Nabi ingatkan, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah orang kaya itu karena banyak perhiasan. Apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Begitu masuk taruh tangannya diginiin. Begitu ngisi buku tamu digoyang-goyang. Twing twing twing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Sambil pengajian berkipas, kuncrang-kuncri. Udah kayak ketimpringan? Bukan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget, segede rantai anjing? Saya punya cerita ini Bapak Ibu. Ikatan istri pimpinan titik-titik. Enggak usah dibaca belakangnya. Karena nonton di YouTube nanti dia tersinggung sama saya. Ngundang pengajian. Ini orang sugih semua, ibu-ibu sosialita. Pengajiannya enggak di masjid, enggak di rumah, enggak di halaman pengajiannya, di hotel Novotel. Begitu saya masuk ballroom, ibu-ibu sosialitanya berdiri semua, tangannya di depan dada. Selamat datang Bapak Ustadz. Kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok bulat. Ada yang kayak somai kotak-kotak, apa ya namanya itu ya. Ada yang liontinnya Bu, segede pentolan bakso setan itu. Kayak pala bayi. Mungkin kalau dibawa kondangan nunduk badannya itu. Saking beratnya kalung. Nah, apa itu orang kaya? Tidak. Walakinnal ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kaya itu soal rasa, bukan karena harta. Tak ulang ya. Kaya itu soal rasa, bukan karena harta. Betapa banyak orang yang kaya harta, miskin rasa. Tidak sedikit orang yang mungkin miskin harta tapi kaya rasa.
Maka orang bijak berkata, bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda jadi kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda jadi kaya. Mudah-mudahan Allah kayakan kita dunia sampai akhirat nantinya. Allahumma amin. Satu. Yang kedua, malam ini kita memperingati Maulid. Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin penting yang hendak saya tekankan malam ini, mohon diingat bapak-bapak di dalam. Nah, ini sekali melihat saya ke dalam, mohon diingat, ya mungkin sudah ingat, mohon diingat ibu-ibu. Ad-dinu husnul khuluq. Agama yang dibawa Nabi ini, agama itu adalah akhlak yang baik. Jadi jangan ngaku beragama kalau enggak berakhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya semata-mata, kata Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya memang beragama dan berakhlak itu berbanding lurus. Makanya Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Saya ingin tegaskan satu hal. Jadi orang beriman itu, sempurnanya iman seseorang tidak diukur dari jubahnya, tidak diukur dari janggutnya, enggak diukur dari imamahnya. Walaupun imamahnya jedut pelapon, walaupun janggutnya sampai udel, walaupun jubahnya nyengser di tanah, itu bukan ukuran keimanan. Tapi mohon maaf bapak-bapak, jangan baper. Ada yang protes sama saya baper. Saya ngomong begitu bukan benci janggut, mentang-mentang saya nggak punya janggut, bukan. Saya anggap begini omongannya. Misal, Islamnya seseorang tidak diukur dari KTP-nya. Yang salah bukan KTP, betul nggak kira-kira? Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh harta dan keturunannya, betul nggak kira-kira? Tapi bukan berarti saya menyalahkan hartanya, bukan berarti menyalahkan nasab keturunannya. Tapi kemuliaan seseorang tergantung takwanya. Kita semua sepakat tentang itu. Sama persis. Iman seseorang tidak diukur dari imamahnya. Bukan saya benci imamah. Iman seseorang tidak diukur dari janggutnya. Janggut juga sunnah. Iman seseorang tidak ditentukan oleh jubahnya. Pakai gamis itu boleh. Tetapi iman seseorang akan tampak karena akhlaknya. Jadi maksud saya jangan baperan. Nanti yang janggutan ngamuk sama saya ya. Jadi maksudnya sedemikian rupa. Balik lagi Bapak Ibu. Keimanan itu dilihat dari akhlaknya, perilakunya. Nah ini yang terpenting. Hadis Nabi ini nggak sampai di situ. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan ternyata orang yang terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya sendiri. Bu, suami ibu-ibu itu baik gak sih? Hebat, ngaku baik semua. Baik kan Bu? Jangan ngomong gak baik, nanti dicerai loh, jangan macam-macam. Ngebukar aib namanya itu. Tuh Pak, padahal ibu-ibu ini sering disakiti, sering dibikin kecewa sama bapak-bapak nih.
Ibu-ibu ngejaga kehormatan suami. Saya tanya, apakah suaminya baik? Kata mereka, menjaga kehormatan suami. Saya ingin tegaskan, enggak usah jauh-jauh Bapak Ibu ngukur orang berakhlak atau tidak, bukan pada saat dia di tengah halayak kebanyakan, tapi tentang bagaimana dia memperlakukan orang terdekat. Saya ambil contoh, wali kota ramah sama masyarakat wajar, karena wali kota nanti periode berikutnya pengen dipilih lagi, ya Pak ya. Jangan dilaporin Pak Seklur ya. Anggota dewan ramah sama masyarakat wajar, 2024 mau dipilih lagi. Ustaz Solihin nyalon ya, bakal nyalon deh, tapi di kampung ya. Ya harus ramah, nggak dipilih orang kalau nggak ramah. Kaca mobil mesti dibuka, tapi wajar. Saya penceramah ya Pak, ramah sama jamaah wajar. Ustadznya galak keren, ya orang nggak ngundang lagi, enggak, serem soalnya. Pedagang ramah sama pembeli wajar. Pedagang nggak ramah, males beli di situ, ya Pak ya. Tapi yang luar biasa itu kalau suami bapak-bapak ramah dengan istrinya, itu luar biasa. Mama, ibu-ibu disapa begitu kan? Capek mama nyuci, capek mama masak. Gitu gak sih bapak-bapak tuh? Papa doakan mamah masuk surga, Allahumma amin. Ramah itu luar biasa Pak. Istri pagi-pagi bikin kopi, terima kasih mama sudah dibikinkan kopi. Papa janji nggak akan kawin lagi. Itu yang luar biasa. Jadi kalau ingin tahu orang berakhlak atau tidak, orang bertakwa atau tidak, lihat dari cara dia memperlakukan istrinya. Makanya terhormat di luar rumah, banyak yang mengidolakannya, banyak yang ngefans sama dia. Tapi kalau di rumah dia merendahkan istrinya sendiri, dia bukan laki-laki yang terhormat. Setuju nggak Bu? Setuju banget kan? Makanya bapak-bapak baru hebat kalau sayang sama istri. Saya ngajarin bapak-bapak malam ini, mudah-mudahan bapak-bapak bisa mempraktekannya. Lagi dapat rezeki itu jangan pelit sama istri. Bener nggak Bu? Perempuan itu paling benci sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Betul nggak kira-kira? Udah ngasihnya dikit, diungkit-ungkit lagi ya. Jadi kalau bisa bapak-bapak kalau ngasih istri itu panggil istri, Mama, ada apa Papa? Pagi-pagi, udah manggil, udah kayak mau sidang. Rogoh kantong kanan Pak, banting, jeleger 15 juta. Ini uang apa Papa? Uang belanja Mama. Beli minyak goreng, cabai lagi mahal, ongkos anak sekolah, bayar listrik. Kira-kira cukup Mama? Cukup Papa. Ini malah ada sisanya. Kalau ada sisanya untuk Mamah saja. Alhamdulillah dengan riang gembira istri masak. Begitu bini balik badan, nanti dulu Mamah, belum selesai, masih ada yang kurang. Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mamah. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi, Allahu Akbar, ngimpi jedut langit Bu. Kiamat. Ya maksud saya Pak, kalau ada jangan pelit-pelit ya Pak sama bini. Jangan pelit-pelit, harus dermawan sama istri. Ingat, ramah. Ya kalau laki mah lagi ada maunya, pujiannya sampai ke langit. Apalagi belum dapat, Masya Allah, sampai bersimpuh. Begitu sudah dapat, kasar betul omongannya. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan, wa khiyarukum linisaihim khuluqa
Yang terbaik di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Yang berikutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cuman biar adil lah, jangan cuman bahas bapak-bapak ya. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga mesti qanaah. Nabi pernah diajak kunjung ke surga dan ke neraka. At-tala'tu fil jannati farra'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku pernah, kata Nabi, diajak kunjung ke surga dan aku lihat sebagian besar penghuni surga itu orang fakir, orang miskin. Jadi seandainya bapak-bapak di sini ada orang miskin, banggalah jadi orang miskin. Karena sebagian besar penghuni surga orang miskin. Orang kaya susah masuk surganya. Makanya bapak-bapak yang pengen masuk surga tapi terlanjur kaya, saya sarankan begini aja, hartanya kumpulin, kasih ke saya, biar saya yang memanfaatkannya, Pak. Tapi ya nggak usah khawatir bapak ibu, saya nggak underestimate sama yang kaya-kaya. Kan ada hadisnya, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa kaya. Takmir masjid kaya, bagus. Ustadz kaya, bagus. Sekulur kaya, bagus. Orang bertakwa kaya, itu malah bagus. Masjid semegah ini, yang nyumbang siapa? Orang kaya kan, yang bertakwa. Anak yatim dibantu. Hanya saja saya perlu ingatkan, asihatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Simpelnya begini, sehat lebih baik daripada kaya. Setuju nggak kira-kira? Ngukurnya begini bapak ibu, ada orang kaya rumahnya bertingkat, mobilnya 4, istrinya kok mau-mauan 4 bro, 1 aja. Ibu-ibu malah pengen 4 pak. Istrinya 1, kaya, hidup mewah, tapi makan apa aja takut. Makan nasi takut, ikan asin takut, sate kambing takut, sambal calo takut, sayur santan takut, ketiban makan tiwul. Ada nggak sih di sini nih? Zaman dulu yang makan tiwul itu orang nggak kebeli beras. Zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya semua. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya gedek geribik, atapnya asbes bocor, lantainya tanah, tapi sekali makan 3 piring. Sayur nangka santan kental, lauknya ikan asin tanjan sepiring, lalapnya triple, pete, jengkol, jali. Kalau kata Pak Mukmin, petai, jehing, kabau. Makan bersibah keringat, duduk di teras, buka baju, ngudut ji samsu. Asihatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Saya balik lagi, wattola'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Dan aku kunjung ke neraka, kata Nabi. Saat aku kunjung ke neraka, ternyata sebagian besar penghuni neraka adalah wanita. Mengapa perempuan masuk neraka? Karena perempuan kurang syukur dengan suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Coba kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Matre. Makanya ibu-ibu ini kalau pengen masuk surga kan pernah tak ajarin. Saya ini udah 3 kali loh ceramah di masjid nih. Pernah tak ajarin kalau ibu-ibu pengen masuk surga, kalau dikasih suami,
uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 20 juta nerimo, 5 juta nerimo, 500.000 sebulan nerimo lan nelongso. 50.000 is oke wae aku rapopo. Tapi ibu-ibu tetap mudah masuk surga. Kalau pengen masuk surga ya nerimo. Yang berikutnya taat suami. Perempuan paling gampang masuk surga taat suami. Paling gampang masuk neraka ngelawan sama suami. Suami lagi tidur bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kapelingan di neraka itu. Kan enak jadi perempuan kan. Oh ibu-ibu ini cium tangan suami saja ya bu. Itu sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam. Persis hajar aswad. Makanya ibu-ibu kalau punya anak gadis kasih pesena cari suami yang hitam aja. Biar persis hajar aswad. Jangan yang kuning, jangan yang coklat. Kemudian ibu-ibu ini kalau cari pahala nyuci baju suami, satu baju pahalanya 1.000. Diberi 1.000 pahala, dicabut 2.000 dosa. Makanya sumbang saran sama ibu-ibu kalau nyuci baju jangan pakai mesin cuci baju suami. Jangan pakai tukang cuci, cuci sendiri. Khusus baju suami. Bayangkan kalau ibu-ibu nyuci baju suami 10 lembar sehari, 2 celana dalam. Bapak-bapak ganti nggak sih bu? Ya jorok amat 24 jam 1 celana. Ya minimal 2 ya pak celana itu. Kalau tidur jangan pakai celana pak, biar tinggal eksekusi untuk kesehatan kan. 2 celana dalam. Yang ketiga kaos dalam. Yang keempat kaos oblong. Yang kelima kemeja kerja. Yang keenam baju koko, yang kedelapan, yang ketujuh kolor pendek, yang kedelapan celana panjang, yang kesembilan celana jeans, yang ke-10 sarung. 10 saja ibu-ibu nyuci baju suami sehari, ibu-ibu dapat 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya bu kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bersih lagi dosa-dosanya. Ustadz, bajunya udah bersih semua, yang bersih cuci lagi. Tanya lakinya, Pak, apa? Tolornya mana, Pak? Ya gua pakai lah. Lepas Pak. Kirain mau ngapain, ternyata nyuci kolor dia. Enak cari pahala itu. Baik Bapak Ibu, udah jam berapa ini? Udah setengah jam aja ceramah ya. Yang berikutnya pada kesempatan kali ini saya sengaja memang gak bahas maulid karena sudah sering dibahas. Saya hendak menyampaikan yang berikutnya beberapa keutamaan menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa saya juduli beberapa? Karena banyak Bapak Ibu. Kalau semuanya saya bahas kelamaan ceramahnya, maka beberapa saja. 1, keutamaan menjadi umat Muhammad ini adalah kita mendapat syafaat di akhirat nanti. Ini kelebihan Bapak Ibu. Karena soalnya begini, likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watan. Nabi-nabi yang lain menyegerakan doanya, kecuali saya, kata Nabi. Wa inni ikhtabaqtu da'wati, khusus saya doa yang pasti dikabulkan itu aku akhirkan, aku tabung di akhirat nanti. Jadi bahasanya begini, Jibril datang, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan Allah. Enggak jadi doa. Besok datang lagi Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Lo kata sahabat, mengapa ya Rasul? Semua doa yang pasti dikabulkan Allah itu
aku tabung untuk di akhirat nanti, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, aku tukar menjadi syafaat untuk umatku di hari kiamat nanti, yang dengan syafaat itu nantinya umatku akan masuk surga semua. Maka Bapak Ibu percayalah, Bapak Ibu ini bakal masuk surga semua. Amin. Nanti di surga ada perumahan Bilabong. Ada nanti Bilabong tuh ada. Perumahan Bilabong. Ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain ngobrol. Ini tangga saya di Bilabong dunia. Sampai kamu ke surga, iya nyampe gua. Tetangga samping kita tuh mana? Nggak tahu, nyangkut kali di neraka. Ya begitu di surga nanti Pak. Kita akan bertetangga. Yang berteman di dunia akan berteman di akhirat nanti. Yang bertetangga di dunia akan jadi tetangga di akhirat nanti. Yang saling mencintai di dunia akan mencintai di surga nantinya. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan yang dia cinta. Ya karena kita cinta dengan Nabi, kita ekspresikan salah satunya dengan maulid Nabi. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan bersama Nabi. Kalau boleh nanya Bapak Ibu, di akhirat nanti pengen tetanggaan sama Nabi apa sama Jupe? Jupe tahu Jupe Pak? Julia Perez, almarhumah. Ya Nabi dong Bu ya. Ya kalau tetanggaan sama Nabi tergaransi, jaminannya masuk surga. Tapi kalau tetanggaan sama Jupe, wallahu a'lam. Ya walaupun saya berbaik sangkalah, mudah-mudahan Jupe juga masuk surga. Alasan saya berbaik sangka apa Bapak Ibu? Dulu ada sahabat yang datang sama Nabi, ya Rasul saya sakit, doakan saya agar saya sembuh dari sakit. Apa jawab Nabi? Kamu minta sembuh dari sakit? Saya ulang lagi, kamu minta sembuh dari sakit, atau sakitmu tidak sembuh, engkau mati dalam keadaan tanpa dosa sama sekali. Maka dia pilih, enggak usah sembuh ya Rasul, biar akan aku mati tanpa dosa. Nah Jupe almarhumah itu kena kanker, rambutnya sampai rontok, sampai meninggal tidak sembuh. Mudah-mudahan Jupe mati dalam keadaan tanpa dosa sama sekali. Allahumma amin. Jangankan kanker kayak Jupe, jangankan stroke, diabetes, jangankan penyakit-penyakit kanker yang lainnya, pening pala saja, ini pening pala nih, menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa Bapak Ibu, kita ini tiap 40 hari sekali sakit pala. Iya dong Pak, sebulan sekali pening pala. Antem sama bodrek kalau nggak tahan. Sakit pala itu menghapus dosa 40 hari 40 malam. Apalagi sakit pala tanggal tua ya Bu ya. Pening betul pala nih. Bapak-bapak hadirin wal hadirat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sakit menghapuskan dosa. Maka saya yakin betul orang yang meninggal dunia dalam keadaan sakitnya tidak sembuh, mudah-mudahan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi yang pertama, keutamaan jadi umat Muhammad ini dapat syafaat. Yang saya yakin betul kita semua dapat syafaat. Malam ini kita sudah marhabanan, kita sholawatan, kita pengajian maulid. Karena Nabi ditanya, ya Rasul, yang dapat syafaat itu siapa sih? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Yang mati dari umatku, ketika dia matinya tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kalau berbuat dosa, kita ini bikin dosa semua Pak, betul nggak kira-kira? Kita bikin dosa semua, apalagi bapak-bapak ini ngelihat cewek bening dikit khilaf nunduk. Ya kalau depan istri mah nunduk, tapi kalau lagi sendirian kurang itu. Kita manusia biasa, berdosa itu memang kodrati kita. Tapi ingat, mudah-mudahan kita tidak akan pernah mati dalam keadaan musyrik. Allahumma amin. Satu. Yang kedua sekarang,
Kelebihan jadi umat Muhammad ini Bapak Ibu, masuk surganya duluan. Kan keterangannya begini, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhuluha anta. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku, kata Allah, sudah mengharamkan surga atas semua nabi, sehingganya engkau yang masuk surga duluan. Wa haramtuha ala sairil umam, dan aku haramkan surga, kata Allah, untuk semua umat, hatta tadkhuluha ummatuka, sehingganya umatmu yang masuk surga duluan. Dan saya ingin sampaikan sama Bapak Ibu, surga itu tidak tergantung amal kita. Jangan salah, surga itu tergantung ridho Allah. Sepakat atau sepakat? Jangan pernah menuhankan amal. Orang yang rajin sholat belum tentu masuk surga, karena bukan sholatnya yang membuatnya masuk surga, ridho Allah. Dan Allah itu bisa ridho dengan cara Allah. Kata Nabi, Allah itu bisa ridho imatatul adza anit thariq, walaupun cuman sekedar menyingkirkan duri jalan, pohon roboh dipinggirkan, ada batu disingkirkan, ada duri dibuang. Orang bisa masuk surga hanya gara-gara membuang duri di jalan. Bahkan kita bisa masuk surga hanya gara-gara membuang bongkahan emas di toilet. Begitu masuk toilet ada bongkahan emas, ya kalau emas beneran tinggal dibawa pulang. Masalahnya ini bekasan orang. Biasanya kalau kita masuk toilet umum, masuk satu pintu ada bongkahan emas belum disiram, kita keluar pindah ke pintu yang berikutnya. Ini biasanya. Tapi kalau pengen masuk surga, siram itu. Tidak perlu berburuk sangka, nebak. Tadi yang terakhir masuk sini Ustaz Fuad ini. Jangan-jangan bekas Ustaz Fuad. Mulai suudzon, mulai kemana-mana omongannya. Tanpa suudzon, tanpa berburuk sangka, kita siram. Itu boleh jadi karena itu Allah ridho dengan kita. Bahkan begini Bapak Ibu, bukan cuman perbuatan yang kecil, bahkan Allah bisa ridho dengan kita gara-gara kata-kata kita. Innal abda la yatakallamu bil kalimah miridwanillahi ta'ala. Ada seorang hamba yang hanya berkata dengan satu kata, tapi dengan satu kata itu Allah ridho kepadanya. Maka berkatalah yang baik-baik saja. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Dan ada seorang hamba yang dia hanya berkata dengan satu kata, namun Allah murka kepadanya. Maka hati-hati dengan kata-kata. Saya ambil contoh begini. Dulu masuk berita ya, berita nasional bahkan, ada gadis dilamar cowok yang ngelamar dosen. Dia ngelamar ada alasan Pak, karena si cewek kuliahnya dibiayain sama si dosen. Begitu dilamar, apa kata si cewek? Jangankan lu, malaikat saja ngelamar gua tolak. Omongan. Jangankan kamu, malaikat saja kalau ngelamar saya tolak. Bener, besok dilamar malaikat Israel mati. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Pernah nonton film Titanic nggak? Pernah kan? Bahasa Inggrisnya apa? Titanic. Apa tenggelamnya kapal Titanic itu gara-gara di sana ada zina kumpul kebo? Di kapal lain banyak orang zina, Pak, enggak tenggelam. Apa karena ada orang yang minum minuman keras? Di kapal yang lain banyak orang mabok, di pesiar yang lain enggak tenggelam. Apa karena di sana banyak orang main judi? Di kapal pesisir yang lain banyak orang judi tapi nggak tenggelam. Tenggelamnya kapal Titanic gara-gara kata-kata.
Insinyur Thomas Anders, perancang kapal Titanic, ditanya wartawan, apa hebatnya kapal ini? Jangankan Tuhan, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Sombong orang satu ini, Pak. Oke, kata Tuhan, kita gagal, kumpurin betul. Hati-hati, Allah bisa ridho dengan satu kata, tapi Allah bisa murka hanya gara-gara satu kata. Dua, umat ini akan masuk surga duluan. Mudah-mudahan kita masuk surga. Allahumma amin. Dua. Yang ketiga sekarang, kelebihan umat ini Bapak Ibu, sholat 5 waktu dikumpulkan untuk umat Muhammad. Begini sejarahnya. Sholat subuh, yang pertama kali mengerjakan sholat subuh itu Nabi Adam alaihi salam. Adam subuh. Zuhur, yang pertama kali mengerjakan sholat zuhur Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi zuhur itu punyanya Nabi Ibrahim. Sholat asar, yang pertama kali mengerjakannya Nabi Yunus alaihi salam. Habis ditelan ikan nun, pas dikeluarkan sholat 4 rakaat di waktu asar. Sholat maghrib adalah sholatnya Nabi Isa alaihi salam. Ini Nabi Isa itu sholatnya maghrib. Sedangkan sholat Isya adalah sholatnya Nabi Musa alaihi salam. Masing-masing. Nah, 5 sholat tersebut dikumpulkan jadi satu dan diwariskan untuk umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karomah buat kita, sholat 5 waktu. Tinggal ngejaga waktunya. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya nunggur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lo kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kesiangan Bu jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Hancur, namanya jamak total namanya. Orang Jakarta lebih hebring lagi. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown yang malaikat Israel. 3 ya. Yang keempat sekarang, kelebihan umat ini Bapak Ibu, tidak diadab. Tidak diadab. Saya ingin kasih tahu sama Bapak Ibu, umat ini tidak akan pernah diadab di dunia. Jadi jangan pernah salah. Umatku kata Nabi tidak akan pernah diadab. Kalau umat Nabi Nuh ada maujun kal jibal, banjir bandang, tsunami. Qarun ditenggelamkan di bumi pakai gempa bumi. Firaun dan kaumnya tenggelam di Laut Merah. Spesial. Umat Muhammad tidak akan diazab. Hati-hati dengan berkata, sakit dia kena azab. Itu sudah salah ngomong Bapak Ibu. Umat Muhammad tidak akan diazab. Jadi kalau ada orang yang dulunya ahli maksiat, lalu Allah kasih sakit, itu bukan azab namanya, tapi penghapus dosa-dosa. Umat ini tidak akan diazab dan taubat diterima sampai limit yang paling akhir. Ini yang paling saya suka Bapak Ibu. Nabi doa kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Baik kata Allah, Muhammad, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajalnya. Nangis Nabi.
Kalau itu takdirmu ya Allah, umatku bakal masuk neraka semua, nggak sempat taubatnya. Baik kata Allah, pepetin setengah tahun. Kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada umatku itu yang taubatnya sebulan lagi mau mati. Itu siapa Muhammad? Umatku yang baru pensiun ya Allah. Pensiun taubat nggak lama mati tahunnya. Baik kata Allah, kuterima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan, kata Nabi. Di antara umatku itu ada yang seminggu lagi mau mati baru taubat ya Allah. Orang mana itu? Orang Bilabong ya Allah. Gara-gara ngedengerin ceramah taubat ya. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat seminggu sebelum ajal. Tapi ada ya Allah umatku itu yang sehari lagi mau mati baru taubat. Jangan-jangan ada di sini ya. Hari ini taubat, besok mati dia. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat sehari sebelum ajal. Kata Nabi, ya Allah, boleh gak minta sekali lagi? Habis ini saya gak akan minta lagi. Mohon pepetkan lagi. Baik kata Allah, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu gak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Oi, nangis Nabi, Bapak Ibu. Langsung pamer Nabi, saking bangganya, saking terharunya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya sebelum nyawanya mendesak-desak di tenggorokan. Maka walaupun orang kotor di mata kita, jangan berlebih-lebihan membencinya, karena kita tidak tahu, mungkin dia diberi hidayah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita belum tentu selamat. Baik, terakhir sekarang, kelebihan umat Nabi Muhammad ini usianya dipendekkan. Itu kelebihan tuh Pak, bukan kekurangan. Umat Nabi terdahulu kala 900 tahun baru mati, 1000 tahun baru mati. Khusus umat Muhammad umurnya dipendekkan. Mengapa umat ini umurnya dipendekkan? Agar tidak berat pertanggungjawabannya. Saya cuma ingin ingatkan perkataan al-maghfurlah Mbah Maimun Zubair almarhum, umur 0 sampai 7 tahun, kelipatan 7 umur umat Muhammad ini, 0 sampai 7 tahun usia bermain, anak-anak. 7 sampai 14 tahun usia menghafal, belajar. 14 sampai 21 beranjak dewasa. 21 sampai 28 menikah. Maka menikah paling cepat umur 21. Menikah paling bagus umur 25. Menikah paling telat umur 28. Ada yang 28 belum nikah? Ketuaan itu. 28 sampai 35 usia bekerja. Maka anaknya kalau umur 28 ke atas belum kerja, suruh dia kerja apa saja yang penting halal. Umur 35 sampai 42 umur kaya. Kalau umur 35 sampai 42 kaya, bakal kaya selamanya. Tapi kalau umur 35 sampai 42 melarat, terima aja melarat. Walaupun kaya bukan ukuran harta. 42 sampai 49 usia tobat. Makanya bapak-bapak yang belum tobat, tobatlah di umur 42 sampai 49. Kalau nggak tobat, sayur nangka bumbu kebiri, tua bangka nggak tahu diri. Atau tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Umur 49 sampai 56 usia matang manusia. Makanya jadi presiden, jadi gubernur, wali kota paling hebat di usia 49 sampai 56. Matang, kemudaan tidak, ketuaan juga belum. Umur 56 sampai 63 ajal kematian. Silakan survei Bapak Ibu. Kematian paling banyak 90% lebih di usia 56 sampai 63. Makanya yang malam ini sudah 56 ke atas, siap-siap. Enggak lama lagi mati dia, Pak. Siap-siap aja. Umur 63 sampai 70 panjang umur.
70 lebih tambah panjang umur, 90 kelewat, Israelnya lupa. Mbah itu sudah 99 tahun kok nggak mati-mati, lupa gua, kata dia. Makanya Bapak Ibu kalau sudah lewat 70 itu malah santai. Yang ketar-ketir itu 56 sampai 63. Dan yakinlah Bapak Ibu, usia umat ini kisarannya cuma segitu. Ada yang tua kelewat sampai 80 lebih tapi tidak banyak. Lagi pula jangan mau Pak tua-tua amat gak enak. Udah kena stroke, asam urat, rematik, prostat, bocor keler. Bini muda belum tentu ikhlas. Begitu punya laki udah penyakitan cerewet. Bini telat bikin teh marah, bini telat ngambil anduk marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin dia kapan matinya orang sapi. Repotin orang aja. Jadi kita nggak ada yang pengen lama-lama betul hidup di dunia ini. Baik, demikian dari saya dulu. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita hanya membahas di antaranya 5 keutamaan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting mutawassilan ila Allah taala, kita bertawasul kepada Allah taala. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini, dengan kegembiraan kita terhadap hari kelahiran Nabi, Allah masukkan kita semua ke surga bertetangga dengan Nabi. Allahumma amin. Kita langsung berdoa. Ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa